everyone. So hari ini kita akan menunjukkan yang model baru FIMI S8 SE 2020. Kita hari ini akan ajar yang apa nak buat sebelum kita fly. So sekarang yang nampaknya adalah standard package dalam yang barang-barang ada di sini. So standard package adalah satu bateri, drone, dua manual, ini adapter charger, habis ada 3 pair propellers dengan 3 wire. Ini yang OTG, kita bagi OTG cable yang bagi phone nya. Ada iPhone, micro USB dengan type C. So controller satu. So sekarang kita nak pasang propellers. Propellers dia ada marking. Ada dua jenis. Satu yang ada balisnya. Boleh nampak ada satu balis. Yang lagi satu kosongnya. Tak ada marking. So kalau tekan drone you pun boleh nampak. Yang sini tak ada marking, tak ada balis. Yang sini ada satu balis. So propellers yang ada marking barisnya akan dipasangkan yang tempat yang barisnya. Cara yang pasang kita tengok lubang sini. Ini barisnya dengan barisnya. So masuk lubang sini, tekan pusing. Lepas pusing kita lepas. Habis tengok dia sudah lock tak. Yang ni dia sudah jadi lock lah. Okay, so kita siap pasang propellers. So yang ini dua dia yang bagi spare lah. Yang dua pair propellers yang ini, satu yang markingnya, satu yang kosongnya. Tak ada markingnya. Okay. So siap propellers pasang, kita pasang bateri lah. Okay. Nak check bateri level dia, tekan sekali. So LED lampu lah, kalau penuh maksudnya dia full, tekan dia LED, indikator dia keluar. So jadi bateri level ada berapa lah. So sekarang yang ni adalah full lah, bateri full. So pasang bateri yang terus atas masuk. Yang sini soket yang sini kena arah yang sama lah dekat sini. So macam ni masuk, atas terus masuk. Lepas masuk tekan. Pastikan dia punya grip dah masuk habis. Okey. Dah masuk habis lah. So lepas siap pasang bateri, yang ni dia yang bagi, dia dah sekali dengan gimbal cover lah. So ya, kena beli asing lah, dekat Tepati, dekat Shopee, Lazada, mana-mana you boleh tapak gimbal cover sebab boleh protect dia punya gimbal lah. Sebab dia datang yang macam ni span saja. So kita tolak, ada keluar. Okay. Ini yang temporary protect saja. So kalau nak fully protect kena beli dia punya gimbal cover. Okay. Sekarang kita tunjukkan dia punya controller lah. So ini yang FIMI S8 SE 2020 remote control. Dia punya controller. Okay. So joystick dia ada simpan dekat dalam sini. Joystick ada dalam sini. So kita angkat keluar. Masuk pusing. Kita ikat. So dia punya joystick kita tak install lah. Kita tak siap pasang. Okay. Sekarang yang button ini, yang warna orange ini adalah return home. So boleh nampak yang icon dia sini. Satu yang drone punya icon, satu yang home punya icon. Home punya icon. So bila switch pergi home, dia akan RTH lah, auto return home. So nak cancel, tolak balik ke drone. So dia dah cancel auto return home lah. Ini power button. Okay. Ini dia punya battery level LED. Sekarang tinggal 3 biji lah battery level sini. So ini yang take off. Ini yang take off dengan landing. Ini yang
Itu kita panggil 5 button joystick. Okey. Adalah macam dalam menu lah. Pusing sebelah kiri dia akan pergi map. Kanan yang ke page lain lah. So dia kiri kanan atas bawah dengan enter. Okey, ini yang dia dalam app lah, you boleh pakai. So lagi 2 button adalah belakang, di belakang. Satu A, satu adalah B. So ini button yang fungsi adalah foto dengan record video. Okey, 2 button ni. Atas 2 ni, satu adalah adjust dia punya gimbal, kamera up down lah, yang sini. Satu lagi adalah dia punya kamera adjust punya. Adjust kamera, adjust dia punya exposure, TV. Ada dalam app lah. Bila nanti you adjust, dia dalam app akan tunjuk lah. Okay. So ini yang remote control lah. Boleh tarik, letak phone. So kita try letak phone lah. Okay. First kita bawah sini kita kena buka. Dalam ada 2 lubang, satu adalah micro USB, satu adalah USB. So USB yang untuk bagi connect dengan phone nya. Yang micro USB ini untuk charge nya. Okay, untuk charge remote control nya. So sekarang kita nak pilih type C cable untuk connect phone. Masukkan sini USB. Okay. Ini phone. Kita kasih connect. Connect dengan phone. Okay. Lepas tu tarik. Dia punya wire simpanan ada sini. Ada dalam lubang. Dalam dia ada bagi lubang untuk simpang yang kabel ini ya. So kita tarik, lepas tarik kita kasih masukkan. Okay. So yang macam ni ya. Drone sini lagi satu. SD card tempat adalah sini. Ini rubber kasih buka, rubber cover buka, SD card ada dalam sini. Dengan ada lagi satu micro USB lubang. Dengan lagi ada ini switch button. Switch button ada RC dengan Wi-Fi. Tapi yang currently kita ini yang function ini itu PMI dia belum activate lagi lah. So yang button ini sekarang yang tidak berfungsi apa-apa lah. Okay, yang ini lubang SD card. Lubang SD card. So biasa kita recommend SD card jenis yang minimum class 10 lah. Minimum class 10. So nak masukkan ada yang ada gambarnya, tekan atas lah. Arah ke atas macam ni masuk. Masuk lepas kita tutup rubber cover. So macam mana kita nak charge bateri? Sekarang saya nak tunjuk lah nak charge ini bateri. So kita sini adalah satu bateri dengan ini punya charger. So soket dia, you boleh nampak ada 2 lubang. Okay, kalau masuk tarangan, kalau masuk terbalik dia tak akan bagi masuk. So dia ada peta dia. Okay. So biasa kita akan masukkan. Okay, so masuk kita akan turn on lah, on the switch lah. So dia akan charge lah. So bila tak penuh dia akan full LED dan padam LED lah. Bila dia dah fully charge dia akan padam LED. So sekarang kita ada dekat outdoor. So sekarang kita nak test fly lah yang PMI S8 SE 2020. So first kita kena on lah. Cara nak on, tekan 2 kali. Okay. 1 kali dengan lagi 1 kali tekan lama-lama. Jadi LED jadi penuh, lepas. Dia sudah on. Okay. So yang PMI punya app
kita kena download lah Fimi Navy 2020. Yang ini hanya untuk S8 SE 2020 ml. So kita tap masuk. So sekarang kita ada dalam app yang Fimi Navy 2020. Biasanya kena register lah, register email, login, baru kita masuk sini. So kita tekan enter device. Yang sini adalah dia punya page lah, FTV lah. Sekarang saya nak onkan remote. Cara nak on remote, 2 kali tekan, sama juga. First kali, kedua sekali, tekan lama-lama. Jadi dia ada beep, bunyi keluar. So sudah on lah. Okay, lepas kita on remote, dia akan keluar yang ini, kita tap cancel saja lah. Yang ini Fimi Navy 2020, dia akan keluar message yang ini USB SSD, kita tanda dia use by default, tekan OK. So kita dah masuk dalam lah, kita dah masuk dalam. So kita dah masuk dalam FPV sini. Okay, first yang baru-baru kita dapat, first kita on drone. So first yang paling penting kita nak buat adalah kita kena buat compass calibration lah. Compass calibration, ada tekan setting, tap setting sini, habis aircraft, scroll ke bawah, you boleh nampak compass calibration. So nak buat compass calibration, pastinya tempat sana, tempat tak ada yang besi-besi lah, tak ada barang besi-besi, kena jauhkan besi-besi lah. So buat yang ini kita kena tekan auto lah, auto compass calibration lah. So sekarang kita buat compass calibration. So sekarang kita tekan calibrate. Okay, tengok dia ada cakap keep away from metal and strong interference areas. Place the drone in 1 meter off the ground. So okay, calibrate. So sekarang kita pusing lah. Okay, sekarang dia nak tukar. Tukaran naik atas, pusing. Okay, calibration success. Okay. So dah siap lah compass calibration. So yang sini boleh nampak the amount of magnetic interference, maksudnya yang area besi lah. Sekarang dia punya interference okey lah, warna hijau. Okay. So ini home point. Ada lagi home point boleh set. Home point yang dekat aircraft atau yang current remote yang current location. So lagi satu lepas home point, precise landing. Precise landing adalah dia akan cari yang landing pad. Dia akan cari yang landing pad lepas dia landing. Landing dekat landing pad. Ini adalah precise landing lah. So ada banyak lagi function, update dynamic home point, smart thread, lagi banyak function. So next kita akan yang tunjuk next video lah. Video ni kita yang bagi basic sajalah, yang untuk beginner macam mana take off. So okay, sini ada limit of fly height 500 paling tinggi, height of return home ini. Yang ni you boleh set yang auto return home, yang tinggi yang return home. Biasanya kita yang set 40 meter lah, tapi kena tengok tempat area lah. Kalau tempat area ada building tinggi, ada tower tinggi, so kena set lagi tinggi lah, dia main tinggian. Ini dia pun ada satu beginner mode. Beginner mode yang dia limit dia punya speed, dia punya distance dengan dia punya height lah, dia punya tinggi lah, dia akan limit semua lah. So jadinya tak over itu speed, tak over distance dengan tak over tinggian lah. Ini yang beginner lah. Kalau you orang nak aktifkan beginner mode, ada sini.
So bila kita suara tap aktif, tengok dia punya limit fly speed 6 miles per second, fly distance 100 meter saja, dengan flight height tinggian 50 meter saja. So biasanya so ini yang beginner mode lah, boleh aktifkan dengan aktifkan. Lagi sport mode pun ada dalam sini. Kalau nak sport mode boleh aktif dia juga. Kedua yang ini yang control, ini yang remote control. So yang first punya RC calibration ini biasa datang dari factory, dia dah siap calibration lah. Biasanya kita tak perlu nak buat calibration lagi lah. Dengan speed move boleh tukar. Lagi satu ini 5 directional adalah tadi yang saya tunjuk dekat remote control joystick ya, yang 5 buttonnya. Okay, yang 5 direction buttonnya lah. Sini you boleh adjust lah. Yang pergi atas, tekan atas dia keluar map. Tekan bawah dia back dengan down. Tekan left dia pergi battery. Tekan right dia pergi self check lah. Center media. So kalau nak tukar, tekan masuk, you boleh tukar jadi video, saturation, battery, nak pergi mana-mana page lah kalau nak tukar. Ini biasa kita panggil custom button lah, custom button. So kita pergi gimbal. So lepas kita buat compass calibration, so kita buat yang gimbal calibration. So sekarang kita buat gimbal calibration. Okay. So drone kena letak dekat yang horizontally lah sebelum kita nak buat gimbal calibration. So sekarang kita start calibration. Biasa calibration 2 ni kita yang gimbal boleh buat sekali sajalah. Kalau yang compass calibration kita recommend 2 minggu sekali, atau ada ke tempat baru buat sekali yang compass calibration. Yang gimbal yang buat sekali sudahlah. Atau yang ada rasa gimbal macam function error ke, ada function tak betul, boleh buat semula lagi yang gimbal calibration lah. Okay, so calibration dah siap. Gimbal calibration kita dah siap lah. So yang gimbal pitch speed, ini yang dia punya speed lah, yang adjust dia punya speed sekarang adalah 50% lah. Kalau lagi tinggi dia lagi cepat lah, adjust dia punya speed jalan lagi cepat lah. Advanced setting, gimbal guide adjusting, dia punya parameter lah, boleh adjust dia punya parameter. So biasa ini sajalah gimbal kita buat calibration saja. So lagi battery, so sini dia punya battery lah. Yang Fimi S8 SE 2020 dia punya battery 3S saja. So 3 sel sajalah. Dia punya remaining cycle, dia punya charge, temperature, over discharge, low battery warning. Low battery warning orang boleh setting lah, nak berapa persen dia akan keluar warning, bagi tahu. Biasa kita recommend 40% lah. So sekarang saya adjust pergi 40%, tanda okey. Jadi tanda dia, so dia set 40%. So bila dah sampai 40% dia akan warning lah. So lagi satu, RTS when battery only enough. Ini boleh unactive atau not active. Ini yang dia punya intelligent fly lah. Atau lagi satu, length when battery only enough for length. So ini yang bila landing, yang untuk battery cukup, dia punya persen, dia punya level yang cukup untuk landing. So kalau tak nak boleh tutup lah. So yang last ini flight record lah. Boleh masuk dalam bagi tengok yang flight record dengan dia punya map, nak standard atau satellite. Map choice nak Google Map atau Air Map dengan unit lah, matrix atau imperial. So lagi firmware update, maintenance mode. Okay, so ini yang dalam setting lah semua. Okay, so tadi ada nampak atas tengah sini itu ready to go, dia ada tunjuk cannot take off,
altitude, lagi dia ada keluar warning kan apa accelerator error. So kena restart itu drone sajalah, sebab tadi kita buat itu calibration kan. Lepas kita siap buat itu calibration, so kita kena buat kasi reboot balik lah, restart itu drone lah. So restart balik, so dia jadi ready to go lah sekarang. So sekarang kita boleh take off lah. Sebelum take off lagi satu pentingnya, itu yang return home ya pattern. Kalau you ada switch ke yang home icon nya, so dia akan tunjuk cannot take off, sebab buttonnya itu adalah RTS sekarang adalah RTS mode. So kita kena cancelkan lah, so kita kena switch pergi left. Tengok dia ada keluar warning RC is in the RTS mode, so switch to left. Okay, sekarang kita switch to left, so jadi dia sekarang cancel lah, tak cancel RTS mode. So sekarang kita take off lah. So okay, ini standard dia take off akan naik sampai 4 meter. Okay, kalau auto take off dia akan naik 4 meter tinggi. So sekarang kita naik tinggi lagi lah, kita pergi fly, tengok view lah. Okay, sekarang kita kalau nak setting apa-apa dekat kamera, ada dekat sini. Sini yang adjust nya lah, dia punya kamera setting, video mode 4K 30 fps, nak tukar bagi 2.7K atau 1080p, semua dekat sini setting lah. Okay, video quality nak medium atau high, boleh adjust juga. White balance, metering mode, color and video encode lah. Dengan grid line, boleh aktifkan grid line. So dalam SD card punya status pun ada sini. Kalau nak format SD card pun terus pakai yang app kasih format pun boleh. So ini yang setting kamera lah, ini yang auto. Kalau nak pergi menu, tekan menu, baru boleh dapat adjust di ISO, shutter. Kalau auto hanya boleh adjust exposure saja, EV, exposure value. So ini yang setting lah. Kalau sekarang ada record mode, kalau nak tukar pergi foto, tekan sini, jadi foto lah. Okay, lagi bawah ini gallery lah. Okay, sini ada gallery. Sini ada gallery ya. Okay, lagi bawah. So yang ini dia punya function intelligent flight, waypoint, drone, smart track, tag flight, orbit atau spiral. Bawah lagi ada fly mode, cinematic mode, tripod, coslog atau fish wing. Dengan ada adalah SAR lah. So yang tengah ni ini adalah landing. Landing masuk dia landing terus dekat aircraft punya tempat. Okay, yang sebelah lagi adalah return home punya button. Return home, tekan dia akan return home. So kita tekan return home lah. Okay, sekarang kita tak aktif return home lah. Return home boleh ada dua tempat you boleh tekan. Satu tekan remote yang warna orange punya button itu, satu boleh tekan dalam app. Yang sekarang saya adalah tekan dalam app nya. So kalau saya nak cancel, saya patahkan itu auto return. Saya patahkan auto return. So dia tak cancel lah, auto return mode. Kalau sekarang saya try pakai yang tekan remote nya, yang orange button nya itu, saya switch pergi home. Okay, sekarang dia soal returning to home. Sekarang dia activate return home lah.
So ada banyak function lagi. So yang function yang lain kita akan buat dekat next video lah. So thank you for watching. Please subscribe us and like kita punya video. Thank you. Through the back door.